Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Malam ini Humas KONI Kota Cilegon kedatangan para legend biliar di Kota Cilegon, dan mereka ini adalah para pengurus inti POPSI Kota Cilegon. Tepuk tangan dulu. Saya memang sudah kenal, tapi sahabat-sahabat KONI pastinya ada yang ingin kenal lebih dekat. Nah, boleh memperkenalkan diri. Ini Ketua POPSI Kota Cilegon. Silakan, Kang. Ya, terima kasih banyak nih ya, Kang Sigit ya, Siap. atas waktunya nih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus POPSI Kota Cilegon, nama saya Hamami Hambali. Kebetulan saya dipercayakan jadi Ketua POPSI Kota Cilegon, Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia. Oke. Nah, kebetulan kami juga membawa nih, nggak asing lagi nih. Kita membawa pengurus, yaitu selaku Pak Rohimin, selaku Sekjen, dan ini juga tidak kalah pentingnya ini. Karena segala sesuatunya harus ada coach. Nah, inilah coach Pak Tino yang selalu memberikan motivasi terhadap atlet. Iya. Ini adalah pencetak atlet-atlet biliar yang di Kota Cilegon ya. Pak Tino inilah yang meracik ya. Betul. Menjadikan atlet-atlet yang dari Cilegon untuk bisa memenangkan kejuaraan, khususnya nih kita mau menghadapi Porprov Banten, guys. Betul. Pak Tino ini yang punya peran besarnya, begitu kan? Weh, tepuk tangan dulu untuk Pak Tino. Nah, sekarang nih Porprov tinggal menghitung waktu ya. Iya, sebentar lagi. Tinggal berapa ya? November ya? Betul. Dua bulan lagi lah. Nah, ini persiapannya sudah sejauh mana nih, Ketua? Ya, kita persiapan dari awal selaku pengurus juga memberikan pembinaan. Pertama pembinaan, yang kedua juga kita ada pelatihan, terus juga ada seleksi. Sampai dengan seleksi itu kita mencetak kurang lebihnya ada 11 atlet. 11 atlet untuk menuju Porprov. Putra putri. Putrinya berapa? Putrinya itu 4. Laki-lakinya 7. Tadi sudah datang nih 3 nih. Betul. Yang satu lagi sedang ngapain? Lagi try out mungkin. Try out ya? Oke. Tadi. Sisanya berarti yang putra ya? Putra. Oke. Kemudian berarti try out itu menjadi bagian dari menu latihan mereka ya? Betul. Nah, tryoutnya itu apakah memang hanya lingkup di Banten, atau mereka juga dikirim ke Jakarta juga atau kemana? Bagaimana sih tryoutnya? Bisa jadi. Artinya tryout itu di mana ada teman-teman kita yang dari POPSI kabupaten ataupun kota lain. Ya. Contoh aja kayak waktu kemarin di atlet kita ada yang ikut ke Jakarta. Oke. Memang di situ kalau tryout seperti itu kan sifatnya turnamen. Iya. Nah, mungkin ada beberapa HC, mungkin nanti Pak Tino yang bisa menjelaskan semuanya berkaitan dengan HC. Iya. Gitu. Sebetulnya ini ya agak-agak familiar. HC itu apa sih, Pak Sekjen? Maksudnya kayak gimana sih HC? HC itu singkatan atau gimana? Ya, HC itu handicap atau skill keahlian. Skill keahlian. Ya. Level berarti bagaimana? Handicap keahlian tangan gitu. Handicap handicap keahlian tangan. Ya. Jadi setiap
apa namanya, pemain biliar itu ada klasifikasinya. Ya, ada klasifikasinya karena itu mah hanya untuk turnamen dan fun game. Biasanya Kalau dipakai tidak untuk ada itu. handicap, mungkin pesertanya nggak ada yang mau gitu. Kalau handicap pemula sama yang sudah 4A, 5B apa gitu ke atas itu. Oke. Nah, kalau sistem handicap itu kalau untuk di turnamen itu kegunaannya seperti apa? Ya kegunaannya purpuran sih sebetulnya. Purpuran artinya? Purpuran. Kalau misalkan bola 9 nih, dia misalkan 4A lawannya dengan 3B. Berarti itu bisa pur ke sampai bola 7 gitu. Oh, polanya begitu sampai ya. bola 9. Cukup bola 7 dia udah menang gitu. Nggak, setahu saya kalau misalkan yang namanya pertandingan, misalkan tinju nih. Kelas 80 kilo, ya sudah dengan 80 kilo juga. 80 kilo kalau misalkan di lawannya 40 kilo misalkan kan gebuk lawan krempeng gitu misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan di biliar itu diperbolehkan. Ya kalau misalkan lawannya sama-sama 4A ya berarti kelek gitu. Kalau lawannya di bawah handicap ya berarti ngepur gitu. Ngepur. Ya. Semisal ngepur itu bagaimana? Si handicap apa sih kelasnya? Misalkan 3B. Ya. 3B gitu ya. 3B, 3A, 3 plus, 4A, 4B, 5A, 5B. Nah, gitu. purnya tuh kayak gimana? Ngepur bola Pak. Jadi satu handicap satu tingkatan. Begitu. 3B ke 3A berarti ngepur satu bola. Oh. Kalau ke 3 plus berarti pur 2 bola. Iya. Saya misalkan saya ikutan 9 ball. Jadi kalau misalkan saya nembak sampai bola 5 bisa menang begitu ya? Ngepur begitu ya? Iya. Gitu tuh. Kurang lebih begitu. Kalau begitu ya. Iya. Nah, Porprov begitu gak? Pro nggak begitu karena kejuaraan resmi Pak. Resmi itu nggak ada pur-puran. Kayak open handicap, open turnamen nggak ada pur-puran Pak. Jadi itu resmi. Semua kejuaraan resmi nggak ada handicap. Begitu. Ya. Nah, kalau misalkan tidak ada handicap berarti semisal pemula nih kita Cilegon mengirimkan pemain pemula. Ya kan, yang handicapnya berapa ya? Apa yang paling kecil? Paling kecil 3B. 3B. Ketemu dengan lawannya misalkan yang dari mana lah misalkan. Masih. Berapa handicapnya? Paling besar tuh. Handicap Indonesia itu paling besar 7. Hah, gitu. 7. 7 Ya, ya. ibarat kata saya ketemu Tyson. Gitu kan? Baru juga satu ronde sudah pingsan. Nah, itu gimana tuh? Jadi Karena harus gini, Pak, pur. kalau- Ininya harus dikasih itu kan. Nah, itu. Kalau mau jadi atlet pro itu kan seleksi Pak. Paling enggak seleksi itu 4A Pak. Oh, begitu. Jadi kalau enggak masuk 4A enggak bisa seleksi Pak. Iya. Karena untuk lawan selanjutnya kan handicap 5, handicap 6, paling rendah handicap 4A untuk jadi atlet pro itu Pak. Jadi beda. Sekilas Ya. mendengar penjelasan itu seperti tidak fair begitu tuh ketika Porprov itu tidak menggunakan sistem handicap. Tapi memang ternyata ada batasannya ya. Ya. Sehingga si yang 4A ya tadi. Ya bertemu dengan level yang tinggi juga seandainya ternyata dia bisa menang begitu. Ya bagus juga begitu ya. Iya bisa. Artinya meningkatkan grade dia gitu atau bagaimana? Kalau grade itu biasanya dihitung dari dia juara Pak. Misalkan ikut turnamen di suatu lokasi dia juara 1 bisa naik grade handicapnya Pak. Kalau belum pernah juara nggak dapat handicap masih 3B Pak. Oh. Jadi kalau juara harus udah pernah juara Pak. Kalau belum pernah juara nggak bisa naik level Pak. Oh iya. Nggak bisa naik level. Nah, semisal gitu tuh lawan itu dia adalah langganan PON, itu juga tidak dilarang di Porprov. Nggak dilarang Pak. Sebenarnya nggak dilarang tapi itu tergantung Pemprovnya Pak. Mau pakai pemain muda apa mau mempertahankan senior. Saya kasih contoh DKI Pak. Mulai DKI itu udah pemain junior semua Pak yang dipakai. Rata-rata umur 15, 16, 18.
Yang senior ntar khusus untuk yang lebih tinggi, Pak. Contoh Kalau kayak Banten- SEA Games, PON mungkin. Kalau Banten belum ini, Pak. Belum ya? Belum. Sudah saatnya begitu nggak sih? Harusnya Pak. Ya sebetulnya mah harusnya mah sudah berhenti ya. Ya artinya karena ini kan pada prinsipnya yang namanya pembinaan ya. Pembinaan kan harus ada regenerasi lah. Iya. Ya mudah-mudahan setelah Porprov nanti ini di 2026 ini, ya mudah-mudahan di Pengprovnya juga memberikan satu kesempatan untuk bagaimana pembinaan ini terhadap daerah-daerah seprovinsi Banten ini bisa memicu regenerasi yang betul-betul mampu untuk bersaing itu. Jadi mudah-mudahan juga artinya bahwa pembinaan loh. Betul. Kan begitu kan ceritanya. Iya. Nah justru makanya kita selaku pengurus Pengcap Popsi Kota Cilegon sudah mengusulkan beberapa kali terhadap Pemprov. Nah itu sebetulnya sudah dikaji. Nah, karena berhubung pada waktu itu SK-nya belum terbit untuk karena walaupun bagaimanapun juga kan harus ada kajian dan ininya gitu. Khawatir katanya kan begitu. Karena daerah lain juga kepengennya menang kan begitu ceritanya kan, kira-kira gitu. Kan kalau seharusnya kan ya event-event resmi milik pemerintah kayak Porprov itu adalah untuk mencari bibit ya, atlet ya. Betul. Bukan mencari kemenangan itu. Ya. Karena kan Porprov itu bukan ujung dari tujuan gitu kan. Ya. Kan ada PON, Asian Games atau apa yang lebih tinggi lagi. Olimpiade. Nah, kalau misalkan daerah tertentu misalnya daerah A, gara-gara pengen menang dia masukin yang PON juga, turun lagi dia, ya kan? Ya. Atlet PON turun lagi ke Porprov. Nah, stoknya regenerasi mereka bagaimana kalau misalkan yang lebih senior terus yang dikembangkan kan begitu kan ya? Ya. Rugi daerah itu kan? Betul. Idealnya begitu. Nah, kalau misalkan tidak didukung oleh regulasi, kelihatannya itu emang merugikan juga. Mementingkan kemenangan daripada regenerasi. Sepakat nggak? Sepakat. Makanya kita juga terus berupaya akhirnya kan. Nah, terus berupaya dengan kekompakan, termasuk juga salah satunya dari coach. Akhirnya memberikan satu arahan yang sangat luar biasa tentu untuk agar bagaimana atlet-atlet ini bersemangat tanpa melihat dia itu seperti apa ini. Jadi lawan kita juga harus bisa memberikan keyakinan. Iya. Kan contoh itu. Nah, karena di biliar ini adalah olahraga konsentrasi yang memang betul-betul konsentrasi yang harus bisa memberikan satu yang semangat. Tentu dalam hal masalah untuk tujuan itu sendiri. Makanya yang terpenting itu semangatlah, semangat juang. Nah, Pak Rohimin, ya. Selama ini dengan sistem yang seperti itu, apakah menjadi kendala atlet-atlet kita? Minimal mentalitas mereka begitu tuh. Ya. Sebetulnya ini kan Porprov itu atau PON itu ya memang aturannya seperti itulah gitu aturannya. Aturannya seperti itu, makanya kita tinggal mempersiapkan. Betul kata Pak Tino tadi bahwa minimal HC4 gitu. Karena kalau sudah HC4 itu sekali break atau CQ lah langsung habis itu biasanya. Ya itu mungkin kategori itulah kategori untuk di Porprov itu. Tapi katanya tiap daerah itu standarnya beda-beda. Iya, memang itu beda-beda ya tergantung keputusan yang ada di pengurus Popsi masing-masing. Atau mungkin bisa aja di home biliarnya masing-masing. Di home biliarnya. Iya. Dan memang Popsi Cilegon terus memantau ya. Ya, memantau perkembangan. Kadang kita juga ya contoh
kita main ke Jogja misalkan. Dari Jogja itu panitia nanya ke orang-orang bahwa ini HC berapa gitu. Oh. Sama ketika orang luar main ke Cilegon, kita juga nanya-nanya kan. Dia main di sana HC berapa. Terus nanti kelihatan juga dari pukulan, tembakan gitu, ketahuan. Berarti bukan sebuah kesulitan ya untuk atlet kita di Porprov nanti. Ya, tidak ada kesulitan lah. Dan mereka juga disiapkan secara mental berarti. Ya, otomatis itu. Untuk melawan dari daerah lain yang berpotensi gitu kan? Ya. Gitu tuh, mencari kemenangan dengan berbagai cara lah, misalkan dengan menurunkan ponnya itu, atlet pon misalkan. Dan memang mental yang paling menentukan gitu ya. Ya, karena betul mental itu menentukan. Yang namanya bola itu bulat. Walaupun HC-nya tinggi, bisa aja kalah dengan HC yang rendah gitu. Oh iya, betul. Iya, namanya kadang kalau bicara biliar itu hoki lah gitu. Kalau lagi hoki itu ya lempar apapun masuk gitu. Masuk ya. Iya. Mood gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong, kalau untuk Porprov ini Popsi targetnya berapa nih? Sudah menargetkan nggak? Ya, kita sih sebetulnya udah ada si targetnya ya. Tetapi dalam konteks penargetan ini kita juga harus memberikan semangat kepada atlet dan pelatih. Ya tentu kita juga agar supaya lebih meningkatkan. Kita sementara ini kan target yang kemarin kita itu kan 2 kalau nggak salah ya. 2. Targetnya medali emas. 2 medali emas. 2 medali emas. Karena apa? Itu tadi, walaupun kita tahu sepak terjang lawan-lawan di daerah sana, ya karena ada atlet PON itulah. Nah, kita lagi sedang mengupayakan bagaimana atlet-atlet kita ini yang terlebih terhadap mental. Karena salah satu faktor di pertandingan itu adalah mental. Ya, saya sendiri ya, menurut saya akan merasa bangga dengan atlet Cilegon. Ketika meskipun mereka kalah, tapi mereka melawan semisal gitu atlet yang ternyata level PON gitu kan, saya tetap bangga dengan atlet kita. Gitu kan guys, harus sepakat. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan, misalkan harapan atau apa begitu, mumpung ada di sini nih. Mungkin dari ini. Mungkin harapan dari Popsi Cilegon, karena memang di Porprov Banten ini ada kategori junior. Atlet junior itu kelasnya kelas SMP atau SMA. Oke. Ya berharap Popda ke depan itu masuk biliar itu masuk kategori, dilombakan. Karena Popda kemarin biliar tidak masuk. Tidak masuk ya? Tidak masuk gitu. Makanya kalau bisa nanti ke depan di Popda harus masuk, karena untuk mencari bibit-bibit atlet. Karena dalam Porprov itu ada kategori atlet junior. Atlet junior? Iya. Di Porprovnya ada atlet junior? Atlet junior. Tapi di Popda kita tidak. Tidak ada? Tidak ada. Seru kelihatannya ya kalau misalkan di Popda itu anak-anak SMP gitu, anak SMA beradu sodokan begitu kan, biliar ya? Ya, kita ada atlet junior ini yang masih SD. Ada ya Pak Dino ya? Ada. Binaan saya ada SD, SMP. Ada. Nah, insya Allah juga mudah-mudahan bila mana Allah merestui, KONI juga akan mengadakan. Ya kan? Perlombaan biliar antar sekolah. Ya kan? Karena kemarin itu sebagai informasi, ketua KONI itu sudah menjelajah ke home base biliar. Sebegitu besarnya perhatian ketua KONI terhadap dunia biliar di Kota Cilegon, apalagi biliar ini sedang booming. Boomingnya itu fenomenal. Tiba-tiba seperti halnya ketika kita pernah mengalami musim batu, ya kan, batu cincin. Sebesar itulah ya. Sekarang ini, nah sampai pada akhirnya
ketua KONI itu melihat, oh ada pelajar juga nih yang ini, yang apa namanya, kepikir kelihatannya bagus juga nih bikin pertandingan antar pelajar tingkat Kota Cilegon. Amin ya Allah ya Rabbi. Semoga niatan KONI juga bisa terlaksana, tentunya kerjasama dengan Popsi Kota Cilegon. Oke, mungkin sekian ya obrolan saya dengan para pengurus Popsi yang senior banget ini gitu. Nah, harapannya memang semua pihak lah bisa mendukung perkembangan dunia pembiliaran ini, sehingga bisa mencetak ujung-ujungnya, tujuan utama itu adalah regenerasi, mencetak atlet-atlet terbaik biliar. Begitu, sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, sampai sekarang ini kira-kira ada nggak sih keinginan atau harapan gitu tuh dari teman-teman pengurus Popsi Cilegon? Bagaimana? Ya, harapan kami sih sebetulnya sederhana ya. Jadi biliar ini mungkin dikategorikan ke arah negatif gitu. Tetapi kami mencoba bahwa biliar di Kota Cilegon ini betul-betul adalah olahraga konsentrasi yang betul-betul memberikan satu edukasi dan ketimbang anak-anak adik-adik kita yang masih sekolah ataupun bagaimanapun juga ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu bahwa biliar itu betul-betul adalah olahraga gitu loh, yang dinaungi, apalagi kita pembinaannya sudah jelas, latar belakangnya kita bahwa ini nih ada dari KONI, ya kan, pemerintah Kota Cilegon juga sangat luar biasa mendukung. Apalagi nanti juga ini ke depan kita juga akan mencoba bahwa anak-anak kita yang masih SD, SMP dan SMA itu betul-betul ada harapan untuk segi positifnya. Gak usah khawatir lah gitu sebagai orang tua. Iya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, olahraga biliar sekarang ini jauh dari miras. Nggak ada miras. Nggak ada narkoba, nggak ada judi. Begitu ya? Yeah. Murni olahraga. Dan itu adalah olahraga akurasi ya? Konsentrasi. Oh, konsentrasi. Olahraga konsentrasi. Saya sepakat itu adalah olahraga konsentrasi karena saya pernah satu permainan dengan Pak Rohimin. Satu bermain, berikutnya otak saya langsung lelah. Nah, Pak Rohimin sendiri bagaimana? Ada harapan tersendiri nggak berkaitan dengan dunia biliar di Kota Cilegon? Ya, harapan saya memang di Porprov Banten ini ada kategori atlet junior. Di Popda kemarin biliar tidak mengikuti cabang itu, bahwa Popda tidak melombakan untuk cabang biliar. Karena di Porprov ini ada kategori atlet junior, berharap di Popda itu dimasukkan ke depan. Jadi di kita ini kan ada atlet senior dan atlet junior gitu. Tapi memang harapannya itu dimasukkan, dan juga kepada semua pihak di Cilegon ini kota industri, mudah-mudahan bisa menjadi bapak angkat atau mendukung Popsi Kota Cilegon ini demi kemajuan untuk membawa nama baik Kota Cilegon, dan juga bisa membantu kepada atlet-atlet kita. Kemarin ini di Agustus ini ada industri yang itu lomba khusus karyawan. Itu industrinya Indonesia Power. PLN ya. Lokasinya di distrik Cilegon yang di Bonakarta. Itu lomba khusus karyawannya. Di yang saya tahu itu. Jadi ternyata biliar ini bukan saja untuk untuk menyiapkan Porprov ataupun lainnya, tapi industri ternyata hobi juga gitu. Sampai diadakan antar karyawan. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan
semua pihak bisa membantu untuk bagaimana mencetak kader-kader atlet biliar Kota Cilegon. Memang sudah saatnya kompetisi biliar itu menyentuh pelajar, begitu ya? Ya, pelajar. Apalagi cantolannya di Poprov sudah ada level juniornya, begitu ya? Ya. Ya, kenapa tidak di Popda pun gitu tingkat diadakan lah, karena belum ada ya untuk cabur biliar di Popda. Belum ada. Apalagi kalau misalkan Kota Cilegon sendiri membuka kompetisi tingkat pelajar biliar, begitu ya? Ya. Lebih oke lagi tuh kan? Mantap. Sponsornya industri, kita kan tempatnya industri. Ya. Oke, Popsi akan melakukan kompetisi pelajar dengan sponsor industri. Oke, Pak Coach, apa kira-kira harapan? Kalau saya sebagai pelatih, saya mengharapkan para orang tua di Cilegon nggak usah takut anaknya bermain biliar. Kenapa? Contohnya kayak Indonesia Power tadi. Indonesia Power itu juara 1 seluruh Indonesia, itu murid saya. Oke. Antar perusahaan seluruh Indonesia juara medali emas juara 1. Satu. Yang kedua, anak saya 6 tahun itu udah ikut 9 tahun ikut wakili Banten Jurnas Junior. Jadi orang tua nggak perlu takut karena olahraga biliar ada juga kalau olahraga bisa gratis ya. Iya, kalau junior bisa gratis. Latihan bisa di home biliar dimanapun bisa. Iya, berarti untuk pembinaan sudah serahkanlah kepada ini kan, dan tanpa bayaran pula ya untuk junior ya. Iya, luar biasa. Nah, memang para orang tua pun harus mulai memberikan dukungan ya kepada anak-anaknya bila mana tertarik untuk kepada cabur biliar. Memang tinggal kemana nih kalau misalkan para orang tua nih mau? Ya tentu dengan pengawasan juga. Ya. Jangan lupa pengawasan juga penting kan. Oh iya betul. Nah, maksud saya ini orang tua membawa kemana nih? Ini anak saya mau di itu jadi ikutan biliar, dibawa kemana? Bisa ke home biliar, biasa. Home biliar ya? Iya. Oke. Kalau misalkan ada tertarik untuk anak Anda ahli di biliar, banyak home biliar sekarang di Cilegon yang melatih generasi muda ya. Oke. Begitu barangkali bincang-bincang kita dengan para senior biliar dan pengurus inti Popsi Kota Cilegon. Mudah-mudahan dunia biliar di Kota Cilegon semakin berkembang dan anak-anak asli Kota Cilegon semakin berprestasi di cabur biliar. Amin. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga Jaya.